Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup Santo Yohanes Paulus II berlatar belakang masa remaja dan mudanya, di mana ia menyaksikan sendiri akibat penderitaan selama Perang Dunia Kedua. Ia melihat banyak orang dimasukkan ke tempat-tempat tawanan dengan kerja paksa. Di kota asalnya ia mempunyai banyak teman Yahudi yang kemudian dibunuh secara besar-besaran dalam suatu peristiwa ganas yang disebut Holocaust. Di tengah keadaan penuh kekerasan dan ketakutan inilah Karol Wojtyla atau Santo Yohanes Paulus II masuk seminari tersembunyi. Disinilah orang muda ini mengalami kebutuhan setiap insan akan kerahiman Allah, tetapi juga kebutuhan rasa setiap orang untuk berbelas kasihan kepada sesamanya. Oleh temannya di seminari, yaitu Andreas Deskur yang kelak juga menjadi kardinal, Karol diperkenalkan kepada seorang suster bernama Suster Maria Faustina tentang kerahiman Allah. Paus Yohanes Paulus II mengangkat Suster Faustina pada tahun 1993 menjadi beata dan tahun 2000 menjadi santa. Sekaligus pada tahun yang sama inilah Yohanes Paulus II menyebut Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Ia menegaskan bahwa tidak ada apapun lainnya yang paling dibutuhkan oleh manusia melebihi kerahiman. Pada hari Minggu Paskah kedua atau Minggu Kerahiman Ilahi pada tahun 2001, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan kepada Santa Faustina, yaitu bahwa jawaban khusus Allah kepada masalah dan kerinduan umat manusia dewasa ini yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan adalah kerahiman Allah. Kata kerahiman di dalam bahasa Ibrani dipakai kata rahamim, terkait dengan kata rehem yang berarti rahim atau kandungan. Kata rahami menunjuk pada belas kasih Allah yang sifatnya seperti rahim ibu, melindungi, merangkul, menyelimuti, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, dan menerima tanpa syarat. Hidup janin berada dan tergantung pada rahim. Rahim memberi kehidupan dan tempat kehidupan. Berbicara tentang rahim berarti berbicara tentang kehidupan manusia. Dan Allah yang Maha Rahim adalah Allah yang seperti itu. Menerima, mengasihi, mengampuni, menjaga, dan menumbuhkan kita. Dan itu kita alami dalam diri Yesus Kristus. Dalam Injil pada hari ini, Thomas adalah murid yang tidak mudah mempercayai kesaksian atau opini orang lain. Tak heran bila ia juga tidak mudah mempercayai cerita murid-murid lain bahwa mereka telah melihat Tuhan. Thomas ingin membuktikan sendiri. Menghadapi sikap Thomas, Tuhan tidak marah. Ia malah berkenan menyatakan diri kepada Thomas. Melihat bahwa Thomas hanya mau percaya kalau membuktikan sendiri, Yesus menawarkan kesempatan pada Thomas untuk melihat dan menyentuh bagian tubuhnya yang luka. Saudara-saudari, kita pasti menjumpai begitu banyak orang yang tidak gampang percaya sebelum melihat, seperti Thomas.
Barangkali kadang-kadang kita juga menjadi bagian dari itu. Padahal kalau kita pikir sederhana, mulai kita lahir kita harus percaya kepada orang lain. Dan tidak ada orang yang ingat kapan dia lahir kalau tidak diberitahu orang lain. Saya percaya saja. Orang tua katakan lahir tanggal 15 Februari, ya percaya saja. Benar atau tidak, tidak tahu saya. Tidak ada orang yang begitu lahir lalu kemudian tulis sendiri tanggal lahirnya. Kita harus percaya kepada orang. Ada orang yang 2 kali pula merayakan ulang tahun kan. Satu ulang tahun sesungguhnya, satu ulang tahun menurut KTP. Dan percaya juga bahwa 2 hari lahir. Jadi untuk ulang tahun kita saja kita harus percaya kepada orang lain. Apalagi untuk begitu banyak hal besar yang terjadi di dunia ini. Betapa besar kasih karunia dan kerahiman Yesus pada Thomas, seperti kasih seorang ibu yang hanya menginginkan kesembuhan bagi anaknya yang sakit. Dan tak pelak lagi, pembuktian itu membuat mulut Thomas mengakui kedaulatan Yesus. Yang muncul bukan lagi Thomas yang bergelut dengan keraguan, tetapi Thomas yang bertelut dalam pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allah." Yesus menunjukkan kedua belah tangan dan lambungnya kepada Thomas dan para rasul lain. Ia ingin menegaskan bahwa luka-lukanya itu, khususnya di lambungnya, adalah sumber yang mengalirkan rahmat kerahiman Allah kepada umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, soko guru hidup gereja ialah kerahiman dan belas kasihan. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Pengalaman Paskah adalah pengalaman menerima kerahiman Allah. Kemahakuasaan Tuhan terletak pada kerahiman, pengampunan, dan belas kasih-Nya. Kita sulit untuk ikut, apalagi kalau soal pengampunan. Dan disinilah kemahakuasaan Tuhan itu terletak. Karena pengampunan itu berarti memperlakukan orang sama seperti sebelum dia berbuat salah. Disitulah kita sulit. Kita bisa katakan kepada orang, saya mengampuni kamu, tapi saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Itu bukan pengampunan, saudara-saudari. Itu namanya melupakan. Forget itu lain dengan forgive. Mengampuni itu memperlakukan orang sama seperti sebelum dia berbuat salah. Seperti anak yang hilang sebelum dia pergi dari rumah bapaknya, ia adalah anak bapa. Ketika ia pergi, kemudian menghabiskan harta bendanya, kemudian dia menjadi penjaga babi. Untuk orang Yahudi itu pekerjaan terkutuk, apalagi makan daging babi. Syukurlah kita bukan orang Yahudi. Anak itu jatuh ke pekerjaan terkutuk, malah mau makan ampasnya menjadi makanan babi, artinya menyamakan diri dengan babi. Dia menyadari keadaannya, pulang. Dia pun sadar diri. Dia tidak muluk-muluk minta supaya dia diterima sebagai anak bapa, tapi menjadi salah seorang upahan bapa yang bisa dipecat sewaktu-waktu. Tetapi ketika ia pulang, bapaknya tidak tanya, "Hei, ngapain kau datang lagi?"
atau dikasih hukuman ini dan itu. Tapi langsung dirangkul, katakan kepada pelayan, ambil jubah terbaik kenakan padanya, ambil sepatu, ambil cincin, sembelilah anak lembu tambun. Apa artinya itu? Bahwa yang datang itu bukan siapa-siapa, tetapi inilah anakku sendiri. Ketika ia kembali kepada bapaknya, ia tetap menjadi anak bapa. Sebelum dia pergi, dia juga anak bapa. Itulah pengampunan. Dan kemahakuasaan Tuhan itu terletak pada kerahiman dan pengampunannya. Tetapi untuk sampai kepada kerahiman Allah, kita diajak untuk mengakui kegagalan. Dan yang kedua adalah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa mengubah hidup. Kalau kita lihat di sana, Jesus, I trust in you. Percaya Yesus bisa mengubah hidup. Seperti sering saya katakan, dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, yang satu itu mengejek Yesus, jika engkau putra Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi yang satu katakan apa? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita ini sama-sama dihukum. Kita ini pantas dihukum karena kita berbuat salah. Tetapi orang ini tidak berbuat salah sedikit pun. Itulah pengakuan akan kegagalan, bahwa kita ini berbuat salah. Lalu dengan iman dia katakan kepada Yesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai raja. Dan karena penjahat itu mengakui kegagalannya, percaya dengan iman bahwa Yesus bisa mengubah hidupnya, maka Yesus tidak mengatakan terlambat sudah kau datang padaku. Tapi dia katakan sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, disinilah letak kesejatian Tuhan. Kerahiman adalah suatu kebajikan Kristiani yang sangat penting. Tidak sama dengan sekedar keadilan atau ganti rugi saja. Sebab zaman kita adalah zaman perhitungan, semuanya menurut perhitungan. Di mana ada kebencian dan dendam, di mana ada kemiskinan dan kelimpahan kekayaan, di mana ada penderitaan dan pembunuhan, disitulah sungguh mutlak dibutuhkan rahmat kerahiman. Di mana martabat dan kehormatan kepada manusia tidak ada, di situ mutlak dibutuhkan kasih kerahiman. Pesan kerahiman ilahi berarti Allah sungguh mengasihi kita semua, betapapun besarnya dosa kita. Kerahiman Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Demikianlah kita dapat selalu percaya akan kesetiaan kasih-Nya dan menerima kerahiman-Nya. Tadi bagus dikatakan dalam Injil, pesan Yesus kepada para murid, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada para rasul. Itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada para imam. Dan itulah gunanya kita mengaku dosa secara pribadi. Yesus sendiri mengatakan, pada hari ini, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya pikir tidak ada orang yang datang ke kamar pengakuan tanpa menerima absolusi. Kecuali kalau dia mengaku dosanya untuk yang mau dibuatnya besok. Pastor, besok saya mau mencuri kambing di sana. Ya nggak akan dapat absolusi. Karena absolusi itu pertama tadi, ingat syaratnya, pengakuan akan kegagalan, penyesalan dan iman bahwa Yesus bisa mengubah hidup.
Jadi kalau mengaku dosa untuk dosa yang mau dibuat besok, ya itu bukan penyesalan, itu pasti nggak dapat absolusi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan kerahiman ilahi kepada kita? Kerahiman berarti tahu dan mau memahami kelemahan diri sendiri dan kelemahan orang lain, serta juga bersedia dan mampu untuk memaafkan dan mengampuni sesama, mencintai tanpa syarat. Itulah sifat rahim, menerima tanpa syarat. Kita boleh bercita-cita supaya yang masuk rahim kita itu yang begini, yang begini, yang begitu. Bisa bercita-cita, tetapi kenyataannya lain. Yang lahir dari rahim itu pun lain yang dicita-citakan. Orang yang mengalami kerahiman ilahi akan hidup dalam persekutuan kasih yang selalu mengalirkan damai sejahtera. Bukan perpecahan, bukan pertengkaran. Orang yang mengalami kerahiman ilahi akan selalu mengalirkan kerahiman dan belas kasih kepada sesama. Bukan menjadi serigala, serakah, iri hati, galak, tetapi menjadi domba. Itulah orang yang mengalami kerahiman. Damai omongan bersama Allah. Di tengah dunia yang dipenuhi berita-berita hoax, caci maki, bullying, gosip, maka kita diajak untuk mengembangkan jalan kasih, berpegang teguh pada kebenaran, mengayomi dan menghibur orang-orang miskin, susah, sakit dan teraniaya. Orang yang mengalami kerahiman ilahi adalah mereka yang dilahirkan baru. Mereka yang ikut bangkit bersama Kristus, memiliki iman dan pengharapan. Seperti Rasul Thomas yang mengungkapkan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Atau dalam hati dan tindakan selalu menampilkan apa yang tertulis di sana, "Jesus, I trust in you." Yesus, aku percaya padamu. Kerahiman bagi kita adalah salah satu ciri khusus kekudusan Kristiani sejati dan kesejatian hidup kita sebagai pengikut Yesus. Maka pada hari kerahiman ini kita bisa mengatakan, ya, Paskah itu ya, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Pasti Anda selamat karena Allah kita hidup. Bukan pasti aku susah karena ada hutang. Amin.